Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui, tidak lagi dipungkiri bahwa seringkali dengan gampangnya kita mengucapkan sumpah atas nama Allah, seperti kata, demi Allah. Sumpah tersebut keluar begitu saja dari lisannya, tanpa dipikirkan akibat dan dampak buruknya, apabila ternyata sumpah ini tidaklah benar. Bahkan para pelaku kriminal yang sudah jelas tertangkap basah pun, masih dengan mudahnya menyangkal dengan berdusta atau bersumpah atas nama Allah. Padahal ketika seorang muslim mengucapkan sumpah yang keluar dari lisannya, maka dia wajib mempertanggungjawabkan sumpahnya di hadapan Allah. Namun, jika kita memang harus bersumpah dalam hal kebaikan, maka wajib bersumpah atas nama Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau hendaknya ia diam." Hadis riwayat Bukhari nomor 5757. Lalu bagaimana jika kita sudah terlanjur bersumpah? Apakah dapat dibatalkan, ataukah harus membayar kafarat untuk hal itu? Berikut penjelasannya. Pada dasarnya, bersumpah dalam ajaran Islam terbagi menjadi 3 jenis yaitu 1. Sumpah lagawi. Sumpah ini sifatnya untuk menyatakan atau memperkuat sesuatu hal dan tidak diniatkan dalam hatinya untuk bersumpah, serta tidak mengandung janji yang harus ditepati, karena sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Ta'ala saja. Sebagai contohnya, ketika seorang muslim mengucapkan kalimat, "Sumpah demi Allah, kamu harus pergi masjid itu sekarang. Demi Allah, kamu harus makan dan minum obat agar cepat sembuh." Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah telah berfirman, "Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun." Quran Surah Al-Baqarah ayat 225. Tidak ada kafaratnya untuk sumpah lagawi, jika orang tersebut tidak melaksanakannya. 2. Sumpah munakidah. Sumpah ini diniatkan untuk melakukan suatu hal atau meninggalkannya. Sebagai contoh, ketika seorang muslim bersumpah, "Demi Allah saya akan berdonasi sejumlah 2 juta rupiah untuk korban Palestina besok." Jika seseorang sudah terlanjur bersumpah munakidah di mana sumpah itu merupakan kebaikan, dan dia mampu melakukannya, maka dia harus menepati sumpahnya. Namun jika sumpah itu memuat keburukan, atau menghalangi kebaikan, maka dia harus membatalkan sumpahnya dan harus membayar kafarat penebus kesalahan sumpah. Hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 89. Ayat ini menjelaskan bahwa kafarat sumpah tersebut dengan memilih satu dari 3 perkara terlebih dahulu, yaitu memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Namun, jika orang tersebut tidak mampu melakukan 3 perkara di atas, maka kafaratnya adalah berpuasa selama 3 hari. Pelaksanaan kafarat tersebut memang tidak dibatasi waktunya, akan tetapi lebih baik bersegera untuk dilakukan. Jika kita menunda-nundanya, maka akan dikhawatirkan lupa atau bahkan meninggal dunia sebelum melaksanakan kafaratnya. 3. Sumpah gamus. Sumpah ini sebagai sumpah palsu yang dimaksudkan untuk berbuat kecurangan atau pengkhianatan, dan termasuk perbuatan dosa besar, dan tidak bisa ditebus dengan kafarat. Hal ini dapat ditemui ketika seseorang bersaksi palsu atas nama Allah dalam persidangan di pengadilan, di mana dia berbuat itu untuk memutarbalikkan fakta agar yang bersalah menjadi benar. Mungkin orang tersebut bisa selamat dari pengadilan manusia dengan kesaksian palsu, namun untuk pengadilan Allah di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah telah berfirman, "Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu,
yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kukuh, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar. Quran Surah An-Nahl ayat 94. Selain itu juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6675. Oleh karena itu, jika sudah terlanjur melakukan sumpah gamus, maka hendaknya melakukan taubat nasuha serta meminta maaf, dan membersihkan kehormatan terhadap orang yang dizalimi akibat sumpah palsunya. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukuran kezaliman yang diperbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449. Demikianlah jenis dan kafarat dari bersumpah atas nama Allah yang wajib kita ketahui. Namun, yang perlu diingat, bahwa orang yang bersumpah wajib menjaga sumpahnya, yaitu bersumpah dengan menyebut nama atau sifat Allah, dan bersumpah dengan jujur, serta tidak melanggarnya, kecuali jika sumpah itu memuat keburukan, atau menghalangi kebaikan, maka dia harus membatalkan sumpahnya. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan menjaga lisan dari mudahnya bersumpah, dan memberi petunjuk di setiap langkah kita dalam berbuat kebaikan, dan menjauhkan dari segala perbuatan buruk. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.